Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ketika Fahri Hamzah jadi jubir presiden, ditulis oleh Adin. Juru bicara atau bisa juga disingkat jubir adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menerangkan kondisi atau situasi orang lain yang mengutusnya. Peranan jubir dalam lembaga negara sangat penting untuk mewakili lembaga yang dipegangnya dalam konferensi pers maupun dalam melakukan wawancara dengan wartawan dan media. Di Indonesia, juru bicara presiden muncul pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang waktu itu beranggotakan Wimar Watular, Ketua, Adi Masardi, Yahya Holil Stakuf, dan Wahyu Muryadi. Pada era Megawati Soekarno Putri, posisi juru bicara ini tidak begitu jelas. Memang ada Pramono Anung, Sucipto, Roy Bebe Janis, dan Bambang Kesowo yang kerap mengeluarkan komentar mengatasnamakan Megawati. Namun komentar mereka kadang-kadang saling bertabrakan. Pengganti Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki juru bicara kepresidenan yang beranggotakan Andi Malarangeng, Dino Patijalal, dan Julian Adrin Pasha. Pada awalnya, Presiden Joko Widodo tidak memiliki juru bicara. Namun pada 12 Januari 2016, Presiden Jokowi mengangkat Johan Budi sebagai juru bicara kepresidenan yang disebutnya sebagai staf khusus komunikasi presiden. Di negara-negara demokratis maju, komunikasi politik adalah keniscayaan. Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, misalnya, memiliki tim komunikasi politik yang tidak sekedar menjadi juru bicara, bahkan berperan sebagai apa yang dikenal dengan spin doctor atau ahli membangun citra lewat media. Tim inilah yang merumuskan topik apa yang harus dikomentari, bagaimana mengomentarinya, bahkan sampai pada pemilihan tempat dan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Jubir Presiden Joko Widodo sekarang adalah Fajrul Rahman. Tapi sekarang muncul pertanyaan siapa pengganti Fajrul Rahman. Karena di daftar 33 calon duta besar Republik Indonesia, tercantum nama Fajrul Rahman. Jabatan yang kini masih dijabat oleh Fajrul adalah juru bicara Presiden Joko Widodo. Masih ada tanda tanya soal posisi jubir presiden jika Fajrul menjabat sebagai duta besar Republik Indonesia. Ke-33 calon dubes Republik Indonesia yang beredar sudah dibenarkan oleh pimpinan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Ke-33 nama tersebut kabarnya bakal jalani uji kelayakan di Komisi 1 pada Juli 2021. Dari nama-nama tersebut ada sejumlah nama lain seperti Ketua Kadin Rosan Roslani yang bakal jadi calon dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan nama Johairi Miswari, calon dubes Republik Indonesia untuk Tunisia. Sementara nama Fajrul Rahman tertulis bakal menjadi calon dubes Republik Indonesia untuk Kazakhstan. Nama Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu sempat masuk ke isu reshuffle kabinet setelah didorong elit Partai Demokrat. Fahri Hamzah juga kerap mengkritik komunikasi istana yang disebutnya bak pemadam kebakaran. Meski demikian, Fahri mengaku tidak tertarik menjadi jubir Presiden Jokowi. Fahri mengatakan masih banyak orang selain dia yang mampu mengisi posisi jubir. Dia menegaskan akan pensiun terlebih dahulu, kalaupun ditawari untuk jadi jubir. Saya membayangkan jika Fahri Hamzah jadi jubir Jokowi, dia harus adaptasi karena sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Fahri terbiasa untuk melempar kritik terhadap Jokowi. Sekarang dia harus membelanya. Mengkritik pasti jauh lebih mudah daripada membela karena harus memiliki data-data faktual dan alasan logis jika menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari wartawan. Terbayang juga ketika ada kritikan dan pertanyaan dari mantan koleganya di DPR, yaitu Bapak Fadlizon. Bakal seru rasanya. Dulu terbiasa kita melihat Fahri Hamzah dan Fadlizon berduet maut untuk menyerang pemerintah dan mengkritik banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kini selaku jubir, Fahri Hamzah harus berpikir lebih keras dan logis untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kritik yang ditujukan kepada pemerintah ataupun Presiden Jokowi langsung. Menurut saya sih mungkin saja Fahri Hamzah jadi jubir, sebab sekarang Fahri mulai melunak, tidak segerang dulu. Beberapa indikasinya misalnya dia silaturahmi ke putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka di Solo beberapa waktu lalu. Jadi jubir Jokowi bisa menjadi jalan bagi Fahri untuk lebih dikenal masyarakat dan secara langsung mengenalkan partai barunya yaitu Partai Gelora. Pada tahun 2024 nanti ketika Partai Gelora mulai berkampanye untuk mendulang suara rakyat, setidaknya Fahri sudah mulai berjuang dari sekarang. Walaupun Fahri telah menyatakan bahwa dia pensiun dulu dari pejabat publik, tapi namanya politik kadang susah ditebak. Kita nantikan saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.